Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, masa purna itu ya insya Allah akan kita masuki. Dan pastinya harus kita persiapkan sedemikian rupa sehingga kita bisa tetap bahagia dan tentunya tetap bisa produktif di masa purna. Nah, Elektrizen, di podcast room hari ini kita juga menghadirkan tamu-tamu istimewa. Ya, sudah hadir bersama kita para orang tua kita, para senior-senior kita yang tentunya sudah purna tapi sampai saat ini masih tetap produktif, dan beliau memimpin IKPLN PT PLN Persero. Apa itu KPLN? Ya, Perkumpulan Para Pensiunan PT PLN Persero. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Elektrizen, di samping saya ini sudah ada Bapak Bambang Praptono sebagai Ketua Umum IKPLN PT PLN Persero. Kemudian juga ada Pak Bambang Dwianto ya Pak ya. Mohon maaf kalau salah menyebut, sebagai pengurus IKPLN PT PLN Persero yang ya bertempat di PLN Pusat. Kemudian juga hadir ini Ketua baru IKPLN Provinsi Aceh, ya, IKPLN Provinsi Aceh, Bapak, ya, Bapak Fahri Aka, ya. Alhamdulillah Bapak-bapak, terima kasih sekali sudah hadir di ruang podcast kami dan sudah memberikan kesempatan ya untuk kita bisa bincang-bincang di sini. Ya mungkin ini Pak, kita bincang-bincangnya ringan saja nih Pak, karena hari-hari udah berat Pak, jadi jangan kita bisingkan sesuatu yang berat. Oke Pak, mungkin dari Pak Bambang dulu Pak. Ini kan Pak, yang saya tahu Bapak sudah lama sekali ya aktif di IKPLN. Tapi sebenarnya nih Pak, kalau boleh di-spill sedikit, karena kelihatan Bapak masih sangat muda nih Pak. Artinya walaupun sudah purna, tapi semangatnya luar biasa ya Pak ya. Sudah berapa lama Bapak purna Pak? Sudah 16 tahun Bu. Sudah 16 tahun Pak. Ya, ini Elektrizen. Apa yang dilakukan, rahasia apa nih Pak Bambang nih sehingga sudah 16 tahun pensiun tapi masih tetap sehat walafiat. Mungkin kalau Bapak Fahri Pak sudah berapa lama? Saya tahun kelima ini, jalan tahun kelima. Tahun kelima ya, tahun kelima Pak. Tapi tetap masih ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, jadi umur itu hanya bilangan angka. Tapi yang ada semangat muda ya. Pak Bambang, karena ini sama-sama Pak Bambang. Kalau Pak Bambang, saya sudah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Tahun ketiga Bapak purna ya. 2022 pensiun purna. Baik ya. Jadi Bapak-bapak ini Elektrizen memilih untuk menjadi pengelola atau pengurus IKPLN ya. Yang di dalamnya terdiri lebih kurang dari 46.000 para purna ya Pak ya. Para purna dari pegawai PLN di seluruh Indonesia. Mungkin saya bertanya dulu ke Pak Bambang Praptono ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak visi misi mungkin secara garis besar dari IKPLN itu sendiri Pak? Ya, terus terang kalau kita lihat sesuai dengan anggaran dasar kita yang memang sudah tercantum misi, visi, dan tata nilai. Jadi tentunya kita sebagai organisasi persatuan dari pensiunan PLN mempunyai misi yang utama adalah mensejahterakan anggota IKPLN. Dan tentunya yang kedua, kita tetap memberikan kontribusi kepada PLN supaya PLN tetap jaya, karena PLN itu adalah jantungnya Indonesia. Jadi kita harus memberikan sesuatu lah kepada PLN, dan tentunya mudah-mudahan PLN ini tetap jaya, dan dengan jayanya PLN pensiunan tetap juga sejahtera. Amin. Itu yang inti daripada misi kita Bu. Ya, kalau tata nilainya tentunya banyak yang disingkat sebagai si pesan Bu. Jadi bekerja dengan syukur, ikhlas, apalagi Pak Bambang? Peduli, sadar kesehatan. Artinya walaupun misalnya para purna itu sudah menyelesaikan tugas utamanya di perusahaan, tapi sebenarnya tetap dilihat dan tetap ada treatmentnya ya Pak ya, sehingga mereka bisa tetap bahagia gitu ya. Dan yang paling penting tetap produktif ya, bukan hanya buat perusahaan tapi buat dirinya sendiri begitu ya Pak Bambang ya. Ya mungkin ke Pak Bambang Dwianto dulu Pak ya. Kalau Bapak ini Pak yang baru 3 tahun menjalani masa pensiun nih ya Pak ya. Ini sebenarnya Pak bagaimana Pak? Kenapa Bapak memutuskan juga untuk aktif di IKPLN ini Pak? Gitu ya. Baik, terima kasih
Bulana yang luar biasa ini, kami surprise sekali. Terima kasih juga diundang ke sini Pak ya. Iya, iya, tentunya. Ini kesempatan juga kita menyampaikan kepada electrician dan juga para anggota IKPLN di seluruh Indonesia bahwa ya kami ikut bergabung di kepengurusan IKPLN ini tentunya ya tadi berdasarkan tadi juga tata nilai bagaimana kita syukur dan ikhlas, kemudian juga peduli ya kita ingin juga mewujudkan kepedulian itu kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, para pensiunan yang tadi 46.000 orang di seluruh Indonesia yang tentu nasibnya berbeda-beda. Tapi artinya mereka butuh kepedulian kita. Intinya itu aja. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Bambang Dwi. Mungkin ke Pak Fakri, Pak. Siap. Ini Pak Fakri ini baru saja dilantik Wah, sebagai selamat ini, pengurus selamat. IKPLN Provinsi Aceh. Selamat Bapak ya. Selamat, Ya. Pak. Selamat berjuang. Berjuang. Ini ada sekitar 1030 pensiunan di Provinsi Aceh ya Pak ya. Wah, udah tahu Ya. jumlahnya. Ya, karena insya Allah Pak kalau panjang umur saya juga menjadi pensiunan gitu ya Pak ya. Calon-calon Ya. sementara. Ini Pak, sekarang kira-kira Pak, kalau dulu pastinya pengurus dulu sudah banyak berbuat. Apalagi nih Pak yang menurut Bapak harus segera ditindaklanjuti dan harus segera diimprove gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Lana. Alhamdulillah juga sudah diundang ke sini. Tanpa saya duga ya Pak. Iya. Saya kebetulan hadir di rapat teman-teman diajak oleh Pak Bambang Bambang Plus ini. Selaku komandan besar. Ya ini Asisten komandan besar. asisten komandan besarnya. Jadi mungkin saya tarik ke belakang sedikit. Mestinya kenapa baru sekarang saya masuk ya? Masya Allah Pak. Kenapa harus hari ini? Kan Iya. pertanyaannya mungkin berdasarkan begitu dari teman-teman saya. Iya. Ini saya ulang sedikit. Mestinya waktu pensiun kemarin harus ikut. Tetapi saya coba waktu itu saya begini. Ya mungkin masih ada yang lain yang bisa saya kerjakan. Apakah sekarang nggak ada lagi yang dikerjakan? Masih banyak. PR kita nggak pernah berhenti sebenarnya. Selama kita masih hidup, harus bekerja terus. Saya ingat pesan dari Pak Bambang kemarin juga, ya mungkin pesan-pesan dari orang tua kita dulu, bekerjalah dengan baik, bekerja dengan ikhlas, mudah-mudahan jadi ibadah. Masya Allah. Itu yang kita kejar. Kalau mau dikejar uang, uang perlu, tapi bukan segala-galanya. Walaupun di PLN itu ada istilah cash is the king. Oh, iya, Tapi itu iya. perlu. Bukan hanya di PLN Pak. Ya, saya ingat persis mungkin waktu itu. iya, oke, Makanya saya- dalam pikiran kita kejar uang. Ya. Apakah yang lain nggak perlu? Perlu. Saat ini, sekarang saya bekerja yang lain lagi. Kalau kemarin di PLN masih ngejar uang untuk perusahaan, sekarang ngejar yang lain. Yang Apa tadi itu, disampaikan Pak? Bapak, Ya. kesejahteraan mungkin, Ya. ketenangan hidup teman-teman yang sudah pensiun, kemudian kesehatan. Oke. Kenapa nggak kemarin? Kemarin saya lihat masih ada yang melakukan dan alhamdulillah mereka juga bagus, sukses. Tetapi kemarin tiba-tiba teman-teman ada beberapa orang yang dari luar daerah coba telepon saya, Bang, yang ini hari ini sudah cukup bagus, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu dipoles, Oh iya. dipoles sedikit. Jadi insya Allah kemarin Bismillah, ya udah saya maju. Oke. Mohon dukungannya mungkin dari manajemen, dari Pak Ketum udah jelas, Iya. dari Pak Bambang udah jelas. Oke. Tapi saya berharap juga karena yang tadi itu cash is the money itu yang sekarang kita kurang. Langsung Kalaupun menjurus. sekarang tidak terdapat apa teman-teman di Aceh yang 1030 tadi belum sejahtera karena faktor tadi. Oke Pak. Tetapi kita harus cari bagaimana tentu yang jalur yang benar, Benar. sesuai dengan aturan main. Jangan sembrono tidak. Berintegritas. Berintegritas. Pasti, ya. Itu kita harus pegang. Iya. Jadi itulah yang menantang saya sebenarnya karena harapan dari teman-teman semua yang 1.300 itu Iya. ada yang lewat grup dibilang Bapak coba maju. Sekarang udah cukup bagus, tapi mungkin ada hal lain yang bisa dipoles. Nah, jadi kalau konsep saya ke depan yang masih kurang saya coba perbaiki karena memang pada udah bagus. Iya. Cuma saya lebih fokus kepada nanti bagaimana si anggota ini bisa sejahtera. Tentu harus ada uang sedikit yang kita peroleh dengan mungkin bekerja sama dengan pihak lain, dengan PLN pusat, dengan dana pensiun dan lain-lain. Mungkin sementara begitu, Bu Baik Lana. Pak Fakri, terima kasih Pak Fakri. Ya mungkin ke Pak Ketum Iya. lagi Pak. Nah ini kan pasti dalam berjalannya IKPLN ini Pak, pasti ada kolaborasi yang dilakukan baik Iya, dengan
PLN sebagai holding, Iya. mungkin dengan anak perusahaan yang Iya, lain gitu iya, Pak. iya. Mungkin Bapak bisa sebutkan beberapa hal yang sebenarnya menunjukkan bahwa IKPLN itu sangat produktif dan Iya. sangat membantu kinerja perusahaan Iya. yang kita cintai ini Bapak. Iya, betul Bu Nurlana. Memang IKPLN ini sekarang ini coba mengambil peran ya dalam arti khusus di sektor ketenagalistrikan. Karena menurut pengamatan kami, sektor ketenagalistrikan ini kan sektor yang sedang sangat bertumbuh karena adanya target untuk pencapaian transisi energi, terutama net zero emission yang harus dicapai pada tahun 2060. Dan kita tahu bahwa untuk pencapaian itu akan dibutuhkan dana yang sangat besar, sampai sekitar 235 miliar US dollar. Artinya apa? Artinya pemerintah, PLN, dan juga pihak-pihak swasta dan seluruh rakyat Indonesia harus bekerja sama bagaimana mewujudkan ini. Karena memang ini ada suatu era transisi yang membutuhkan dukungan dari kita semua. Dan kami melihat bahwa ternyata di era ini kita kekurangan SDM yang punya kompetensi di ketenagalistrikan di Indonesia. Nah, sementara ini yang punya kompetensi itu adalah teman-teman PLN dengan pensiunannya, Pak. Nanti teman-teman pensiun ini nggak bisa pensiun, jadi harus tetap berkiprah di sektor ini. Ya, paling tidak untuk memberikan pelatihan, paling tidak ikut memberikan on the job training. Nah, kebetulan kami bergerak juga di situ ya di sisi konsultan, dan kami merasakan kebutuhan itu, dan kebutuhan itu sekarang sangatlah mendesak. Nah, sehingga untuk itu kita bersinergi dengan PLN, dan dalam hal ini yang kita kenal dengan istilah 4 pilar. 4 pilar itu adalah PLN, dana pensiun PLN, YPK PLN, jadi organ daripada PLN yang bergerak di dalam bidang kesejahteraan dan pendidikan, dan tentunya IKPLN sendiri. Dan 4 pilar ini selalu bersinergi untuk memajukan sektor ini, dan terutama kita itu di IKPLN itu ada Dewan Pakar, Bu. Dan Dewan Pakar ini memberikan advice ke PLN sendiri, jadi kita memberikan advice secara internal. Dan kebetulan Dewan Pakar IKPLN ini, para pakarnya itu bergabung dalam Dewan Pakar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. Berkolaborasi dengan Asosiasi Masyarakat MKI yang kita sebut, dan di dalam wadah MKI ini kita memberi masukan kepada strategic stakeholder ketenagalistrikan. Sampai ke pemerintah berarti. Sampai tentunya nanti ada ke pemerintah, ya kan, ke kementerian, terus ke, insya Allah nanti bisa juga sampai ke presiden, ke masyarakat ketenagalistrikan Indonesia ya, melalui buku putihnya. Dan sementara buku putih ini sedang disusun, dan mudah-mudahan buku putih ini menjadi suatu masukan yang sangat bermanfaat pada pemerintahan Prabowo ini. Jadi itulah bentuk partisipasi ini kepada PLN dan kepada sektor. Ya, mudah-mudahan nih teman-teman IKPLN khususnya ini bisa memberikan kontribusi terbaiknya. Karena saya melihat setelah kita data ini teman-teman pakar PLN ini banyak sekali, Bu. Nah, inilah yang akan kita coba gerakkan ya, untuk bagaimana bisa tetap memberikan kontribusi terbaiknya kepada sektor yang sedang membutuhkan tenaganya. Artinya yang muda punya ilmu, punya jiwa inovasi, yang senior itu punya pengalaman. Dan kolaborasi itulah yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Supaya tantangan yang kita rasakan di IKPLN pusat, ini juga kita semai, kita teruskan kepada IKPLN daerah. Karena tantangan tidak di pusat saja, tantangan juga di daerah. Nah, saya juga minta, saya lihat ini khusus untuk IKPLN daerah Aceh ini sangat kompak, Bu. Jadi ada juga senior yang tetap aktif, ya kan, memberikan advice-nya, terus anggotanya juga sangat aktif, dan saya lihat juga tadi ibu-ibunya juga sangat mendukung ya. Terlebih semuanya energik dan semangat. Bersemangat. Jadi ini akan sangat, dan juga difasilitasi oleh PLN. Ternyata tadi saya ngobrol-ngobrol gini, teman-teman IKPLN daerah ini sangat generous, Bu. Generous dalam arti yang sebenarnya tadi bicara mengenai cash itu kan ada pemasukan, Bu, ya, harusnya dari semua pensiunan. Cuman mereka relakan untuk tidak menerima itu, Pak. Jadi jadi rupanya memang beliau sudah bekerja ikhlas
Dan kita harapkan bekerja ikhlas, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja sabar. Gitu. Supaya masuk surga. Wah, itu. Jadi kita nih prinsipnya tadi Ibu tanya ya, gimana menyikapi ini semua supaya kita bekerja dalam jalur yang benar ya, kita harus berusaha untuk mengembangkan teman-teman PLN ini di dalam olah pikir untuk tetap sehat dan sejahtera, dan dalam olah fisik supaya tetap sehat sehingga bisa berkontribusi maksimum tadi terhadap sektor. Dan satu lagi yang penting supaya kafah ini olah batin. Nah, karena dengan olah batin ini teman-teman pensiunan bisa tenang. Nah, dengan bisa tenang ini bisa mengeluarkan seluruh potensinya terbaiknya, Bu. Dan merasakan itu merupakan bagian dari amal soleh. Nah, kalau sudah bagian amal soleh ini, ya kita harapkan keberkahan itu datang, Pak. Ya. Dalam bentuk kemudahan, segala macamnya. Sektor kan PLN. Nah, itu sebenarnya yang harus dicari di IKPLN ini. Nah, kalau soal yang uang tadi, yang cash tadi, itu bonus, Pak. Akan mengikuti, Pak. Iya. Dengan keberkahan ini akan datang dengan sendirinya. Tentunya ya dengan bantuan PLN, Bu ya. Tetap kita harapkan. Bantuan bulanan. Bulanan Teman-teman. khususnya. Iya, iya. Saya ke Pak Bambang ini, mungkin saya ke Pak Bambang Dwi. Mungkin Bapak selama ini udah banyak berinteraksi dengan para pensiunan. Gitu ya, Oh Pak. iya. Ini mungkin saya bertanya dari sisi yang lain, Pak. Karena tadi mau cari berkah, mau cari tenang gitu ya, Pak ya. Sebenarnya nih, menurut pengalaman Bapak dan Bapak melihat mungkin dari interaksi dengan para pensiunan, sebenarnya apa Pak hal inti, hal utama yang harus dipersiapkan ini pegawai sekarang yang mau menjelang pensiun gitu ya, Pak ya, supaya ini tetap bahagia nih Tetap pada saat bahagia. pensiun. Menurut Bapak nih, Pak. Iya, baik, terima kasih Bulana. Jadi ya memang kalau kita rasakan ya, bekerja di PLN ini kan rutinitasnya tinggi. Kadang-kadang sampai lupa bahwa nanti suatu saat akan tiba masanya untuk pensiun. Nah, ini jangan sampai ini. Bahkan saya sendiri juga lupa waktu kemarin. Ternyata kesibukan terus kita ikutin kesibukan di PLN. Ternyata tiba-tiba sudah masuk waktunya pensiun. Karena itu kepada teman-teman, adik-adik boleh ya sama gitu. Kepada Saya adik-adik, kasih adik-adik. adik-adik electrician Iya. bekerja keras harus sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola PLN yang akhlak ya, BUMN akhlak itu harus dilakukan. Tapi mempersiapkan masa depan itu juga harus, karena itu adalah suatu keniscayaan. Apa yang harus disiapkan? Tentu yang pertama adalah bagaimana diri secara psikis kita harus menata, mempersiapkan bahwa kita akan memasuki masa pensiun, kita akan selesai, kemudian kita akan menjadi yang sebelumnya barangkali ada posisi-posisi tertentu di PLN, itu kita akan selesai. Nah, itu kita harus siapkan secara psikis. Kemudian juga secara merefer ke Abanggo ini tadi, cash is the king. Kita harus siapkan juga ya artinya kita berinvestasi tentunya ya. Iya. Banyak kan kawan-kawan PLN sekarang saya kira tingkat kesejahteraannya sudah semakin bagus. Tapi mungkin jangan mudah tergoda dengan bujukan-bujukannya, Pak. Biasanya iya. banyak tuh yang ngajak berinvestasi nih, Pak. Iya, kita mendapatkan uang pensiun, ternyata banyak yang mendekat itu harus ekstra hati-hati. Jangan sampai yang kita sudah terima, yang merupakan hak kita, itu kemudian diinvestasikan ke suatu platform yang tidak benar. Artinya tetap harus sesuai passion gitu. Passion kita di apa? Memang harus memulai usaha, bisnis, itu tidak bisa ketika pensiun baru mulai. Oke, Ternyata berarti begitu. uang pesangon tidak boleh digunakan untuk membuat menjadi modal sebenarnya. Iya, harusnya Gitu sebelumnya. Itu perlu kehati-hatian, Bu. Perlu kehati-hatian. 10 tahun sebelumnya misalnya Sudah udah mulai merintis. merintis. Iya, Sekarang kan saya kira adik-adik kita ini lebih kreatif lah dalam hal seperti itu. Kemudian juga secara fisik. Jadi secara fisik pun kita harus siap olahraga. Kemudian sekarang godaannya macam-macam di luar ini kan, ya Pak ya, asupan makanan segala macam yang nggak sehat itu kita harus hindari. Jadi kita persiapkan psikis, fisik dan juga satu lagi apa Pak?
yang ini. Yang mental lah. Finansial juga Cash harus is king disiapkan. tadi. Finansial juga harus Saya kira itu disiapkan. aja. Baik, Pak Bambang. Mungkin saya tambahkan Bu ya, supaya untuk Buat investasinya. rekan-rekan electrician ini, ya mungkin dari teman-teman ini kan masih banyak aktif Bu ya, khususnya di ya tentunya kalau yang di PLN ini, jangan terlena Bu. Nah, jangan terlenanya itu apa? Bahwa teman-teman di PLN ini perlu memupuk keahlian, Oh, iya. kompetensi, harus melihat Kompetensi. nih yang Harus ada diperlukan. skill gitu ya, Pak? Ada skill atau kompetensi yang dibutuhkan di sektor. Karena ingat bahwa di PLN itu career pertama, Bu. Bisa saja setelah pensiun ada career kedua. Oh iya. Karena banyak sukses story yang menunjukkan teman-teman yang berkarir lagi setelah pensiun itu jadi sehat, Bu. Sehat. Sehat. Itu banyak contohnya lah, mungkin banyak sekali contohnya, dan Termasuk maka Bapak. itu ya mudah-mudahan. Tapi terus terang modal dari semuanya ini adalah kompetensi. Jadi jangan terlena dengan hal-hal yang di luar kompetensi, pupuklah kompetensi dan pupuklah integritas. Nah, itu. Karena integritas itu sumber bahwa kita akan memperoleh kepercayaan. Dan tentunya nih teman-teman ini kalau sudah bekerja nanti ya, entah berwira swasta, entah usaha apapun, itu harus menjaga kepercayaan yang disebut integritas. Nah, sehingga dengan gitu memudahkan nanti di second career-nya. Ya tentunya harus sehat. Maka itu ada olah pikir, olah fisik, dan olah batin. Di olah batin itulah letaknya integritas. Luar biasa sekali, Pak. Iya. Saya mungkin sebelum kita akhiri nih ke Pak Kartik. Kalau saya Ya, mungkin gimana, lebih Pak? spesifik karena saya adalah pengurus daerah. Iya. Nah, Kalau secara umum beliau sudah sampaikan sudah cukup lengkap sebenarnya. Saya lebih penekanan kepada persiapan. Kalau persiapan mental, kemudian kesehatan saya kira berlaku umum. Ini saya lebih kepada adik-adik saya, mungkin teman-teman saya yang memasuki masa pensiun sebentar lagi. Mungkin ada memang yang masih lama, tapi ada juga mungkin tahun depan. iya benar. Mungkin ada juga yang tahun ini. Jadi jangan salah memilih investasi. Saya mau sampaikan itu. Jadi kecenderungan teman-teman saya dulu, ya mungkin termasuk saya, investasi itu lebih ke sesuatu kalaupun beli aset, asetnya tidak produktif. Oh, jadi aset tidak bisa bekerja buat kita Tidak bisa gitu bekerja. ya. Kalau kata Ibu Beli Sri tanah Mulyani. misalnya. Oh gitu, Kan Pak. tanah itu kan bagus untuk disimpan, tapi dia kebanyakan tidak produktif. Terus gimana harusnya, Pak? Jadi makanya, kalaupun harus membeli tanah, belilah di jalan besar, Pak. Di jalan besar ada potensi untuk bikin ruko. Gitu ya. Begitu Ya, ada strategis. tanah kira-kira 200 meter saja, itu udah dapat berapa toko, udah dapat 2. Benar. Nggak perlu keluar uang, udah dapat 1 Iya. bagi hasil. Ya. Oke. Hanya pengalaman ini. Ini saya kasih tahu. Banyak ruko. Jadi jangan beli tanah karena murah, tapi di Gunung Salak. Oh iya. Kayaknya Bagus. tuh mau nanam, Pak. Bagus untuk Oh, berkebun. bagus untuk jangka panjang. Kita mau kelola nggak sanggup, dari sisi fisik kita sudah nggak sanggup, modalnya modal besar, itu harus konglomerat yang lakukan. Oke. Jadi kalau saran saya, yang paling aman memang ya investasi yang jelas, karena banyak juga saya lihat teman-teman, bukan banyak sebenarnya, ada 1-2 orang yang saya kenal, saking semangatnya persiapan waktu masa tua nanti, investasi yang sifatnya sepertinya tidak ada OJK-nya di situ. Oke, berarti bodoh atau Iyalah. tidak bisa di. Ya mungkin itu bahasa bulan-bulan. Kalau saya bilang investasi yang tidak diawasi oleh OJK. Oke. Itu ya, itu ada beberapa kebetulan kita kenal ya, tapi mudah-mudahan mereka cepat ini nanti bisa beralih. Tetapi kalau aset tadi harus yang produktif. Tapi kalau belum punya ilmu lain, sudah beli emas saja dulu. Iya, Itu saran saya. Karena masalahnya di situ. Kalau kesehatan apa semua saya kira nggak ada. Semua sama. Iya, Ya iya, Pak ya. iya. Mas Ada satu bagus, ya. lagi kecenderungan di Aceh yang mungkin berbeda dengan ilmu kita ya Bu Lana ya. Apa tuh, Pak? Saya lihat di mana-mana sekarang kafe di sini. Dan kafenya sebesar lapangan bola. Oh, itu warung kopi. Iya, ya. kafe warung kopi. Kan sebesar lapangan bola kan? Rata-rata Pak ya. Iya, Pak Bambang udah ke warung kopi Pak selama di sini? Oh, sudah. Oh, sudah. Sudah, Sudah, masih warung sanger. kecil, nanti warung besar. Bukan yang lapangan bola. Bu. Saya Belum mau lihat bilang apa. begini, Gimana, itu Pak? sepertinya visible, tapi sebenarnya saya bayangkan break even-nya kapan? Oke. Agak sulit sepertinya. Kenapa saya bilang? Mohon maaf, Banda Aceh ini bukan kota bukan kota transit.
ini adalah kota tujuan. Tanpa event-event tertentu dari pemerintah atau siapapun, dia tidak akan rame di sini karena penduduknya memang kecil. Iya. Jadi memang kalau saran saya, kalau memang harus lakukan investasi dalam bentuk yang begitu, mungkin harus digandeng orang lain, Pak. Digandeng apa namanya? Dikerjasama. Kolaborasi. Jangan kolaborasi, jangan pernah sendiri. Tapi kalau aman dulu, yang itu tadi. Beli Tapi emas. beli emas dulu kalau belum ada ilmu. Belum bisa belum terbekali dengan ilmu manajemen, Jadi ilmu kalau usaha bisnis. kos-kosan tuh nggak bagus, Pak. Kalau kos-kosan itu punya masa ini, mungkin bagus hari ini, tetapi beberapa tahun ke depan Oke. sudah nggak cukup. Karena Nggak ini. perlu maintenance ya, Pak ya. Itu satu. Yang kedua yang bermasalah, yang minat rumah kos itu tambah sedikit. Karena dia apa? Sudah investasi, udah beli rumah sudah masing-masing. banyak. Oke. Sekarang kan makmur Pak, teman-teman. Iya, iya. Udah rata-rata punya rumah. Anak-anak muda sekarang rata-rata punya rumah. Apalagi orang PLN, Pak, ya. Apalagi orang PLN, itu semua punya rumah. Mencicil. Jadi kalau itu, kalau apa namanya, kebutuhannya tidak terlalu banyak. Dengan rumah yang ada aja mungkin kalaupun kurang sedikit. Nah, kalau belum ada ilmu lain itu dulu, tapi boleh misalnya tanah mungkin lebih nyaman karena memang kita ini, tapi carilah yang produktif, kecil tapi produktif, bisa digunakan suatu saat. Jangan beli di jauh-jauh, jangan. Itu Oke. contoh aja tadi saya bilang gunung apa namanya? Gunung Salak. Salak. Contoh saja. Karena ada juga di sana Pak, orang sukses karena memang pemodal besar. Iya. Ya itu mungkin saran saya ke adik-adik saya. Baik. Itu. Belilah Nah. Luar emas biasa. ya, emas Fakri. Luar biasa sekali nih hari ini nih. Banyak Iya, iya. ilmu Pak. Iya. Tadi katanya Bapak janji ada pantun nih Pak. Sebelum Oh, kita pantun, tutup. iya, iya. Oh, pantun ada, Pak Bambang. Pak Ketum, Anda. Iya. Kalau kita nggak berhak pantun. Ini kan ada 3, saya bacakan 3 pantun mewakili. Oke. Masing-masing baca pantunnya nanti. Iya. Durasinya oke. nambah. Iya, iya. Ini pantun pembuka. Pergi ke pasar beli durian Cakep. sambil beli buah markisa. Cakep. Selamat datang para electrician di podcast PLN yang luar biasa. Kapan Iya. nyiapinnya, Pak? Kampungnya, Pak. Ini kayaknya Kamu, spontan Cik. barusan Kamu, Cik. disiapin ini. Oh iya, ini soalnya sekarang serba instan, Pak. Pagi hari minum kopi. Tadi Pak baru minum kopi. Udah ya, Udah Sangat. jadi gitu. Kopi nikmat tanpa celah. Iya kan, podcast PLN hadir memberi energi terang menyala di seluruh Ini. Nusantara. Mantap. Jadi penutup. Bunga mawar, bunga kenanga, Cakep. harum mewangi sampai ke depan. Terima Cakep. kasih atas waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, teman. Ya. Podcast Aceh. Terima kasih. Terima kasih. Bapak yang sudah hadir di Iya, iya, podcast iya. ini memberikan ilmu dan pencerahan yang luar biasa Iya, buat iya. kita. Ah. Ya, Electrizen memang masa tua, masa yang pasti akan datang. Tapi memilih untuk hidup menjadi lebih baik, memilih hidup lebih bahagia itu adalah tugas kita untuk menentukan dari sekarang. Terima kasih untuk menyaksikan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.